menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali mukhlisi, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhlas dalam beribadah merupakan unsur takwa batin. Sedangkan gerakan ibadah kita merupakan takwa secara zahir. Sekarang Syekh Imam Al-Ghazali akan mulai ketaatan. Bagian pertama, al-qismul awal, bagian yang pertama fit ta'at, ketaatan. Apa yang maksud dengan ketaatan? Kemarin takwa adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kalau ada orang yang melaksanakan perintah Allah, berarti belum tentu dia bertakwa. Kalau dia masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Sebab yang namanya takwa harus melaksanakan perintah dan harus menjauhi, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas tentang ketaatan, fit ta'at. Dalam menjelaskan tentang ketaatan, apakah taat itu taat? Taat dalam bahasa Indonesia artinya apa? Nurut, patuh, ya. Ilam anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwa perintah Allah Ta'ala, kemarin kan unsur takwa ada dua. Unsur takwa ada dua. Pertama mengerjakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Sekarang ilam anna awamir Allah. Ketahuilah bahwa perintah Allah faraid wa nawafil. Ada dua aja, dibagi menjadi dua lagi. Faraid yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib, wa nawafil, dan yang sifatnya sunnah. Paham ya? Jadi kemarin takwa dibagi dua, mengerjakan perintah, yang kedua menjauhi larangan. Yang pertama dari unsur takwa, mengerjakan perintah, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah faraid, kewajiban-kewajiban, dan yang kedua adalah nawafil, kesunahan-kesunahan. Paham ya? Bisa digambarkan ya? Fardu, sekarang maknanya fardu, wajib. Apa maknanya wajib? Wajib itu ra'sul mal, modal. Ra'sul mal, ketakwaan yang kita kerjakan berupa ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, apalagi terus haji, ibadah haji kalau mampu. Ini semuanya merupakan modal takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu tijarah, dan ini adalah pokok dari berbisnis. Kalau ingin berbisnis dengan Allah, maka modal awalnya adalah apa? Modal awalnya adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban. Mengerjakan kewajiban-kewajiban. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, tapi kita nggak memberikan kewajiban, berarti kita sama saja berbisnis dengan Allah tanpa menggunakan modal. Tidak diterima. Wa bihi tahsulun najah, dan dengan kewajiban ini juga, ibadah yang wajib ini, maka kita akan mendapat keselamatan. Kita akan terhindar dari siksa api neraka. Wan naflu, sedangkan yang kedua, yang sunnah, yang nafl, maknanya apa? Huwa ribhu, adalah keuntungan. Apabila kita mengerjakan ibadah yang sifatnya sunnah, tarawih sunnah atau wajib? Sunnah. Yang mulai sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat apa lagi? Sholat duha. Itu semuanya nawafil, sunnah-sunnah. Kalau kita mengerjakan, berarti kita sama saja seakan-akan kita mendapatkan, kita mengambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihil fawzu bidarajat, dan dengan kesunahan ini kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal perbuatan kita, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan yang menentukan derajat kita di surga nanti, kelak tinggi atau pendeknya atau rendahnya, yang menentukan adalah amal ibadah kita. Semakin banyak amal ibadah kita, maka akan semakin banyak pula, maka akan semakin tinggi pula derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, tidak mendekat seorang yang berusaha mendekatkan diri kepada aku bimisli ada imaftaratu alaihim, dengan mengerjakan semua yang aku wajibkan kepada mereka. Artinya, kalau ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut sudah termasuk mutaqarribin, sudah termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Tadi sudah mengerjakan kewajiban dan sudah termasuk kategori orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazalu, namun ada lagi seorang hamba, al-'abdu, seorang hamba, yataqarrabu, mendekatkan diri kepada aku. Artinya menambah kuantitas ibadahnya yang selain yang fardu, selain yang wajib. Ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai orang tersebut. Artinya kalau kita hanya sebatas mengerjakan kewajiban yang Allah perintahkan, kita cuma sampai status kita atau istilahnya derajat kita cuma sampai mutaqarribin, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita cuma menyentuhkan kewajiban saja. Kita cuma menyentuhkan kewajiban saja. Akan tetapi apabila kita menambah kuantitas ibadah kita menambah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka dengan perbuatan sunnah ini, dengan amal ibadah sunnah ini, Allah akan mencintai kita. Insya Allah. Semakin banyak amalan sunnah yang dikerjakan, maka akan semakin besar peluang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ahbabtuhu, lantas apa yang kita dapatkan kalau Allah cinta kepada kita? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai orang tersebut, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarnya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan aku tadi. Maksudnya Allah akan jaga. Wa basaruhu, dan aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dia lihat dengannya tadi itu. Wa lisanahu, dan aku akan menjadi lisannya, alladzi yantiqu bihi, yang dia berucap dengannya. Wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati yabtishu biha, yang dia bergerak dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya di mana ia berjalan menggunakan kaki tersebut. Artinya apa? Setiap tindak tanduk kita, apa yang kita kerjakan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita ketahui bahwasanya mereka para nabi mendapatkan ismah. Apa artinya ismah? Maksum. Maksum artinya apa? Mereka para nabi maksum, artinya tidak mengerjakan, tidak mungkin mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun berbuat maksiat, tidak mungkin. Akan tetapi Allah akan alihkan, akan Allah luruskan sebelum mereka berbuat maksiat. Begitu juga orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang sudah mendapatkan predikat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia adalah seorang wali, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang wali itu, kalau Nabi maksum, sedangkan orang wali atau orang soleh, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilahnya adalah mahfuz. Wali manusia biasa selain Nabi, istilahnya mahfuz. Sedangkan Nabi maksum. Tidak ada perbedaan istilah saja. Oleh karena itu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan dihindari dari perbuatan dosa. Seandainya saja dia tergelincir hingga dia berbuat maksiat. Namun karena Allah menjaga dia, maka Allah akan menyadarkannya. Allah akan segera memberikan ilham sehingga orang tersebut cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini menjadi bahan introspeksi diri kita. Apakah kita ketika telah melakukan maksiat, ketika kita melakukan maksiat, kita cepat-cepat bertobat ataukah tidak? Kalau kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita termasuk orang yang mahfud dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi ketika kita berbuat maksiat, tetapi kita masih nanti aja lah, masih enak. Baru dinikmatin, masih enak. Kalau kita demikian, berarti kita bukan termasuk kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih dibiarkan bergelima di dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Wal iyadzubillah. Semoga kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam tasila ayuhat talib ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala. Dan engkau tidak akan mampu, tidak akan sampai wahai santri, wahai siswa, wahai siswi, wahai mahasiswa, wahai mahasiswi, ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala, untuk melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa untuk melaksanakan semua perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Illa, kecuali bimuraqabati qalbi wa jawarihika fi lahazatika wa anfasika, kecuali kamu telah menjaga hati kamu, telah menjaga hati, menjaga gerakan, tindakan, menjaga hati dan menjaga tindakan, fi lahazatika wa anfasika, dalam setiap waktu dan dalam setiap hembusan nafas. Artinya kalau kita memang bertakwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga diri kita harus menjaga hati kita dan menjaga diri kita. Kita harus menjaga hati kita dan juga harus menjaga tindak tanduk kita. Kapan kita menjaganya? Dalam setiap waktu dan dalam setiap hembusan nafas kita. Jangan sampai kita lalai, lengah sehingga kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Min hini tusbihu ila hini tumsi, dari mulai pagi sampai sore. Wa'lam anna Allah ta'ala muttali'un ala dhamiri, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala muttali', maha mengetahui, melihat, memantau, ala dhamiri, apa yang kamu sembunyikan, yang kamu simpan. Allah enggak tahu ini, saya sendirian, Allah enggak tahu, siang-siang makan di warung, padahal bulan puasa. Allah tahu. Wa musyrifun ala zahirika wa batinik, dan Allah mengawasi zahir dan batin kamu. Allah mengawasi tindakan kita zahir dan juga tindakan hati kita, tindakan anggota tubuh kita dan tindakan hati kita. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengilah. Wasairi wa muhitun bi jami'i lahazatika wa khataratika wa khatawatika. Begitu juga Allah menguasai semua waktu. Allah menguasai perasaan kalian dan Allah menguasai semua langkah-langkah gerak-gerak kalian. Allah tahu semuanya. Wasairi sakanatika wa harakatika. Begitu juga Allah tahu saat diamnya kamu. Allah tahu saat bergeraknya kamu. Wa annaka fi mukhalaqatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Begitu juga ketika kamu bergaul, bercampur, berbaur dengan orang, dan juga ketika kalian sendirian, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakin, maka tidak ada satu makhluk pun yang tinggal di muka bumi ini, yang tinggal di antara langit dan bumi dan juga di alam malakut, wala yataharraku mutaharrikun, juga tidak ada satu makhluk pun yang bergerak illa wajabbarus samawati wal ardi tariun alaihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu, dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hati-hati, apa yang kita kerjakan sedikit pun, satu langkah pun yang kita langkahkan, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang tidak nampak oleh mata. Secara kasat mata tidak terlihat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan dalam hati kita. Kita menampakkan kepada orang lain senyuman, tapi ternyata dalam hati kita, orang ini bangsa. Tapi kita senyum. Dalam hati kita bangsa. Allah tahu itu semua.
Sedangkan kita melihat zahirnya saja, oh orang senyum terus sama saya berarti baik dia sama saya, masya Allah orang ini senyum terus, waras banget. Ya Allah musira wa akhfa, Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Fata'adab ayuhal miskin zahiran wa batinan baina yadillahi ta'ala. Maka beradab kita disuruh oleh Imam Ghazali untuk memiliki adab. Fata'adab, beradablah ayuhal miskin, wahai orang-orang yang kasihan, zahiran wa batinan. Adabnya adab secara zahir, adab secara batin. Adab secara zahir tadi sudah menampakkan senyum manis, indah. Tapi adab secara batin belum tentu. Ternyata dalam hatinya bergejolak di hati ini, manas, apinya terus bergejolak, bergemuruh. Baina yadillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan hanya menampakkan, jangan hanya kita beribadah, anggota tubuh kita saja yang beribadah, tapi dalam hatinya kita masih tidak menerima. Aduh, kok susah banget, aduh kok malas, aduh. Alhasil dia tidak khusyuk ketika beribadah, dan dia tidak ikhlas ketika menjalankan ibadah. Ta'addubal abdi dzalil al-mudhib fi hadratil malikil jabbar al-qahhar, sebagaimana adabnya, sopan santunnya seorang budak, seorang hamba yang hina, yang penuh dengan dosa, fi hadratil malikil jabbar al-qahhar, di hadapan raja yang berkuasa. Ada seorang hamba, orangnya kecil, melakukan kesalahan, dan dia hanya rakyat biasa, dalam kesalahan, maka ketika akan menghadap sang raja ini, dia akan tunduk, dia akan tidak sembarangan bergerak. Maka bergerak pun tidak sembarangan, untuk mengeluarkan ucapan pun tidak akan sembarangan. Artinya apa? Dia takut kepada raja yang ditemuinya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsun had, dan berusahalah dengan sekuat tenaga. Berusaha untuk apa? Supaya Allah tidak melihat perbuatan kalian yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita jangan sampai berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yaftidaka haitsu amarok, dan jangan sampai Allah tahu, dan jangan sampai Allah kehilangan kalian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai Allah tahu kita meninggalkan kewajiban kita. Jangan sampai Allah tahu, Allah memantau, Allah melihat kita meninggalkan kewajiban kita. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Walan taqdir ala dzalik illa bi an tuwazzi'a uqwatan. Bagaimana kita supaya mampu untuk berusaha demikian tadi, berusaha supaya Allah melihat kita selalu dalam keadaan melaksanakan perintahnya dan jauhi semua larangannya. Kata Syekh Imam Al-Ghazali, wa taqdir ala dzalik illa bi an tuwazzi'a. Kamu tidak akan melakukannya kecuali kamu membagi waktu kamu. Kapan waktunya ibadah, kapan waktunya bekerja. Jangan sampai kerja melalaikan ibadah. Jangan sampai sekolah melalaikan ibadah. Watrat tiba uradat min sabahika ila masai, begitu juga kau susun wirid-wirid dari mulai pagi sampai sore sampai malam. Oleh karena itu alhamdulillah kita di sini istiqomah membiasakan diri kita membaca wirid subuh, doa pagi hari, doa sore hari. Wirid subuh kita baca sore malam itu nama kitabnya. Baca wirid latif. Sore kita baca Fatihah Haddad. Alhamdulillah jumlah wirid kita yang kita baca setiap pagi dan setiap sore, dan semoga bisa istiqomah kita mengamalkannya. Dan kita menyusun wirid-wirid kita supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asji ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala 'alaika min hini tastayqiz min manamika ila waqti rujumika ila matjanika. Oleh karena itu kalian harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai kalian membuka mata sampai kalian kembali lagi ke tempat tidur. Kita harus perhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah, jangan sampai kita tinggalkan. Kita harus perhatikan apa yang dilarang Allah, jangan sampai kita kerjakan.
Selanjutnya, fi adabil istiqai minan naum, adab bangun tidur. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun dari tidur? Apa sekedar pipis balik lagi tidur? Fa in sayqaza minan naum, apabila kalian bangun tidur, fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajr. Maka berusahalah bangun sebelum terbit fajar, sebelum subuh bangun. Karena waktu sahur adalah waktu yang penuh barakah. Bahkan mereka para sahabat menjadi generasi yang paling baik, menjadi generasi yang paling bagus, menjadi generasi yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah mensifati mereka wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur beristighfar, banyak-banyak mengucapkan, banyak-banyak membaca istighfar. Ya kalau bisa 2/3 malam terakhir qiyamul lail ditutup dengan witir, ditutup dengan wirid qiyamul lail, dan pada waktu sahurnya banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbik wa lisanik zikrullah taala, dan hendaklah yang pertama kali keluar dari hati dan lisan kita ketika pertama kali bangun tidur apa? Zikrullah, zikir kepada Allah taala. Bangun tidur hendaknya hati kita, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Bangun tidur langsung lihat HP. Wah, ketinggalan semalam ini. Grup chatnya udah segini. Dibaca dari awal. Tapi ketika kita membuka mata, hati dan lisan kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul inda zalik, maka ucapkanlah ketika membuka mata. Ketika kita membuka mata, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tapi banyak Anda ngecek HP. Oh ya, semalam ramai banget bahas masalah ini. Tidak hanya itu saja, ada doa lainnya lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azmatu wassultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzubika min an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khairal hadzal yawm wa khairal ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Bacaan apa itu? Ya, bacaan berarti. Sudah ya, enggak perlu dijelaskan doanya ya, sudah paham semua ya. Selesai kita baca. Faidah labistan setia baka, apabila engkau mengenakan pakaian, pakai baju, fanwibihi imtithala awamirillahi ta'ala fi satri awratik. Maka niatkan ketika kita pakai baju, baik yang baru maupun sudah lama, niatnya apa? Melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Perintah untuk menutup aurat. Perintah untuk menutup aurat. Kita pakai baju niatnya adalah untuk melaksanakan perintah Allah, perintah untuk menutup aurat. Wahdar, dan hati-hatilah kamu. Hati-hati jangan sampai salah niat pakai baju, salah niat. Kok bisa pakai baju salah niat? Apa niatnya pakai baju? Ayyakuna qasduka, niatnya kamu memakai baju min libasika muro atau khalqi, supaya dibilang bagus, supaya dibilang cantik. Wah, pakai baju ini biar dibilang cantik. Pakai ini jilbab warna nggak cantik aku ya. Fatahsa, kalau demikian niatnya supaya dipuji orang, supaya dilihat orang banyak. Wah, pakaian ini bagus nih, kayak kamera. Lihat ini. Maka kalau demikian niatnya fatahsa, rugi. Niat demikian rugi. Adapun niat yang benar ketika memakai baju adalah untuk menutup aurat. Paham ya? Nah, terus apa nggak boleh milih-milih baju? Saya kan pengen beli model baju yang seperti ini.
silakan beli, bagus, karena innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Yang jadi masalah adalah niatnya ketika mengenakannya. Niat ketika mengenakannya, jangan sampai ketika kita mengenakan pakaian adalah untuk dipuji, supaya ya terlihat cantik di depan orang, terlihat ganteng gagah. Bukannya nggak boleh. Artinya niat semacam itu jangan sampai ada niat semacam itu. Artinya kalau kita pun merapikan rambut kita, ya, memakai celak dalam rangka apa? Dalam rangka kesunahan. Bagaimana Rasulullah juga SAW, beliau menyisir rambutnya. Beliau bahkan selalu membawa sisir. Beliau bercelak. Artinya beliau rapi. Tapi kerapihannya bukannya untuk memamerkan kegantengannya, bukan untuk memamerkan kecantikannya, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah seorang dai yang berdakwah. Seorang dai berdakwah, kalau nggak sedap dipandang, orang malas ngeliatnya. Kayak saya ini. Selanjutnya faizah labista, sudah selesai. Tadi kita niat memakai pakaian untuk menutup aurat. Bab adab dukhulil khala, adab masuk kamar mandi. Selanjutnya kita masuk adab masuk kamar mandi. Apa harus kita kerjakan ketika kita masuk kamar mandi? Fa idza qasadta baital ma'i li qada'il hajat, apabila kalian bermaksud untuk masuk ke kamar mandi dalam rangka menunaikan buang hajat, faqaddim fi dukhul rijlakal yusra, maka masuklah dengan menggunakan kaki kiri. Jangan dua-duanya sekalian. Press saja. Wabil khurud rijlakal yumna, dan ketika keluar kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wasmu rasuli, dan jangan kalian bawa sesuatu yang terdapat nama Allah dan nama Rasulullah. Kalau ada tulisan, kertas segala macam, atau cincin, biasanya ada cincinnya Rasulullah. Contoh cincinnya Rasul yang ada tulisan Allah, Rasul Muhammad, dicopot dulu. Kalau ada uang yang berlafalkan lafzul jalalah, ditaruh dulu, nanti hilang setelahnya. Di Saudi, duit Saudi 1 real itu kalimat la ilaha illallah. 1 real nggak seberapa harganya. Di sana nggak ada apa-apa, itu real. Bahkan air minum saja harganya 2,5 real. Walhasil nggak ada harganya. Tapi ternyata duit yang ada harganya malah ada lafaz la ilaha illallah. Tujuannya apa? Kalau di luar nggak diambil. Coba kalau di 100 real, kalau dikursuskan mungkin sekarang 100 real itu sekitar anggap 3.700 sekarang. Berarti berapa? 370.000 ya? 70.000 1 lembar. Setar di luar, bilang nggak? Rebutan orangnya. Kita kalau masuk kamar mandi, apabila ada tulisan yang berlafalkan lafzul jalalah, kalimat Allah dan Rasulullah, namanya Rasul Muhammad SAW, dicopot, ditinggal di luar, ditaruh dulu. Terus gimana kalau lupa? Kalau lupa digenggam atau dimasukkan ke saku dan digenggam. Wal tadkhul hasil roksi, dan jangan kamu masuk kamar mandi hasil roksi. Gini, hasil roksi itu begini. Tersingkap, kepalanya tersingkap. Artinya apa? Ketika masuk kamar mandi dianjurkan, bukan wajib, disunahkan menutup kepala. Ini pakai handuk kah? Atau pakai bayarnya? Wala hafiyal qadamain, dan juga jangan nyeker kakinya. Jangan bertelanjang kaki, pakai sendal. Khawatirnya ada keinjek bau semuanya. Waqul inda dukhul, dan ucapkan ketika masuk ke dalam kamar mandi, bismillah, a'udzubillah minar rijsi najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Biasanya apa bacaannya?
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, apa itu juga. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, apa doanya ketika keluar? Ghufrana. Itu yang paling singkat, ghufrana. Selanjutnya, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Wa indal khuruj, dan ketika keluar baca ghufranak, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghilangkan penyakit yang ada dalam diriku. Artinya kotoran-kotoran penyakit. Bayangkan kalau enggak bisa buang air besar, waduh sakitnya amit-amit, bayarnya mahal operasinya. Jangankan enggak bisa buang air besar, enggak bisa kentut aja bayarnya mahalnya. Wa abqa fiyya ma yanfa'uni, dan Allah membiarkan makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Ampas makanan dibuang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bagi antu'id dan nabla qabla qadil hajat, dan kita menyiapkan ember sebelum membuang hajat. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qadil hajat, dan jangan engkau beristinja dengan air, cebok dengan menggunakan air fi mawdi'i qadil hajat, di tempat buang hajat. Itu dulu. Karena mungkin dulu tempatnya di tanah lapang, di tanah. Nanti kalau misalkan cebok di tempat buang hajatnya, kemungkinan malah nyebar kena kaki segala macam. Artinya itu disuruh pindah. Tapi kalau sekarang ya sudah di situ. Atau mungkin caranya ketika kita buang air besar, ceboknya kita pindah, itu kita siram dulu, terus kita pindah ceboknya pindah ke tempat lagi. Paham ya? Puasa-puasa bayangin gitu ya. Oh, ini kayak minyak kuning. Pak, kalau di sungai gimana? Hah? Kalau di sungai? Nah, di sungai berarti nggak usah disiram. Jangan sendiri. Cuma kasih yang di sebelah sananya kasih. Selanjutnya wa antas tabri'a minal bauli bitanah nuhi wa natri salata. Kemudian kalau dia buang air kecil, sebelum cebok, sebelum dibersihkan, tanah nuh 3 kali. Tujuannya apa? Supaya sisa-sisa yang masih ada sisa itu keluar dia semuanya. Wa natri salatan, dan di apa kalau istilahnya buang itu dioyak-oyak. Tahu dioyak-oyak. Gak apa, ini ilmu pengetahuan ya. Maksudnya ini ilmu pengetahuan. Nanti yang perempuan yang dibagi macam-macam. Yang perempuan juga nanti punya anak laki-laki ya. Jadi dioyak-oyakin, digerak-gerakin 3 kali supaya sisa-sisa kincingnya itu apa? Tuntas. Wa imrarilnya dilusra al asfalil qadim, dan bukan hanya itu saja, tetapi tangan kirinya juga mengusap. Wah, ada perempuan sih ya. Mengusap batangnya gitu. Ya. Paham ya? Saya agak malu ngomongnya tadi. Wa itu tapi sahro, kalau kalian berada di tanah lapang, fabqut an uyunin nazirin, maka menjauhlah dari jangkauan orang. Jangan kalian buang air walaupun tanah lapang tapi di dekatnya orang, jangan, bahaya. Nanti disamain. Wastatir bisyai'in in wajadtahu, dan berusaha untuk menutupi, harus tertutup. Maksudnya bawa kain atau apa supaya orang lain tidak melihat ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila mawdi'il julus, dan jangan kamu menyingkap aurat sebelum selesai menyelesaikan apa tadi, buang hajatnya. Artinya ketika buang hajat tetap harus tutup aurat. Bisa? Susah ya. Tapi kalau di tempat umum ya harus tutup aurat, bahaya kelihatan. Wala tastaqbilil qiblah, jangan menghadap kiblat. Wala tastadbirha, dan juga jangan membelakangi kiblat.
boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Wala tastaqbili syamsa wal qamar, juga tidak boleh menghadap matahari dan menghadap bulan. Itu kalau di tanah lapang. Maka sekian apa dalam rumah? Dalam rumah ya kalau bisa dibikin sedemikian rupa supaya tempat buang hajatnya itu tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Terus kalau terlanjur kan rumahnya udah jadi. Sedangkan yang bikin rumah dulu nggak pakai cara-cara demikian. Ya sudah, masa mau miring-miring. Karena nggak mungkin juga ya. Miring-miring nanti belepotan akhirnya. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas, dan juga jangan kalian buang air di tempat orang-orang berkumpul. Biasanya tempat sini, biasanya di di tempat itu orang-orang pada kumpul ngobrol biasanya. Ini lagi sepi, dia buang air di situ dengan tanpa dosa. Asik. Besoknya orang kumpul, ini siapa kerjaan saya? Langsung bilang, semoga Allah Ta'ala gue sumpahin nih orang, bibirnya doer gitu. Begitu juga aufizilihim, dan juga kalian buang air di tempat mereka berteduh, di halte. Bahaya. Walan tabul fil ma'i raqib, jangan kencing, jangan buang air kecil di air yang tergenang. Wala tahta syajaratul musmirah, juga jangan buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Wah, nanti rasanya gimana? Wala fil juhri, dan juga jangan buang air di lubang. Jangan itu lubang hewan, apakah lubang semut ataukah lubang tikus, lubang ular. Bahaya kalau lubang ular ya. Dikiranya tikus itu loh. Tikus ini caplok sama ular. Wahdharil ardha salbata, dan hindarilah buang air di tanah lapang. Kalau bisa jangan buang air di tanah lapang, tempatnya tertutup kalau bisa. Wa mahabbarih, dan juga jangan buang air di tempat yang sering lewat angin. Artinya di situ memang banyak hembusan angin. Khawatirnya apa? Dia baunya kemana-mana, bahaya. Ihtirazan minar rasyas, berhati-hati dari cipratan-cipratan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amata adabil qabri minhu, sesungguhnya umumnya azab kubur dari perbuatan yang demikian itu. Tidak bisa menjaga pipisnya, pipis sembarangan, enggak cebok. Selanjutnya, wattaqi fi julusika ala rijlil yusra, caranya buang air. Wattaqi itu berarti jongkok, duduknya jongkok. Fi julusika, ketika duduk, ala rijlil yusra, tapi bertumpu pada kaki yang kiri. Artinya kanan agak diangkat sedikit. Dan ini cara untuk memudahkan mengeluarkan. Biasanya kalau pengen cepat keluar, miring dulu dikit ya. Itu bertumbuhnya dengan menggunakan kaki yang kiri. Wala tabul qa'iman illa an darurah, dan jangan kalian kencing sambil berdiri. Tidak boleh kencing sambil berdiri illa an darurah, kecuali karena terpaksa. Wajma fil istinja'i baina istiqmal hajar wal ma, dan gabungkan ketika beristinja, ketika cebok, gabungin antara air dan batu. Ketika cebok, gabungkan antara air dan batu. Atau sekarang nggak mungkin di pesawat ada batu, di kereta ada batu. Adanya apa? Tisu biasanya. Pakai tisu dulu terus air. Atau mau cari batu dulu, atau kemana-mana bawa batu gitu. Tapi lebih afdolnya, lebih utamanya pakai batu dan air kalau cebok. Cukup menggunakan air saja. Begitu juga cukup menggunakan batu saja, nggak apa-apa, sudah bersih. Namun kalau ada dua pilihan antara batu dan batu dan air, mana yang harus diutamakan? Didahulukan air, didahulukan. Fa idza aradta al-istisar ala ahadihima fal-ma'u afdal. Kalau tidak ingin menggunakan dua-duanya, maka yang lebih afdal adalah menggunakan air. Kalau ada batu dan air, ternyata pengen cepat-cepat pakai air saja, itu yang lebih afdal. Walaupun pakai batu saja boleh, tapi afdal
lebih afdol menggunakan air daripada batu. Atau kalau yang lebih afdolnya lagi pakai dua-duanya, batu dulu baru air. Wa in tasorta 'alal hajar. Kalau memang hanya menggunakan batu saja, fa'alaika an tastamil thalathata ahjar tahiratin munasyifatin lil aini tamsahu biha mahalal najumi. Kalau memang pengen menggunakan batu saja, boleh, tapi ada caranya. Caranya tastamil thalathata ahjar, dengan menggunakan 3 batu tahiratin yang suci, batu yang suci, munasyifatin yang kering, lil aini tamsahu biha mahalan najwi, diusapkan dengan batu tersebut dibersihkan tempat keluarnya kotoran tadi. Bihaitsu la tantaqilun najasah an mawdi'iha, tujuannya adalah supaya kotoran yang keluar itu tidak kemana-mana. Wa kadzalika tamsahul qatib fi thalathati mawadi'a min hajar, begitu juga dengan kemaluan juga dengan menggunakan 3 batu. Dan ini yang lain kalian. Fa in lam yahsul al-inqu bi thalatha, kalau misalkan dengan menggunakan 3 batu masih belum bersih, fatan min khamsatan aw sab'an ila ayyan qabil kita, maka sempurnakan dengan 5 kali usapan atau 5 batu, aw sab'an atau 7, ila an yunqa, sampai bersih. Tadi minimal berapa? 3. Paling banyak berapa? Terserah, sampai bersih. Yang penting ganjil, jumlahnya ganjil. Fal kita mustahab, karena ganjil itu mustahab sunnah, wal inqa wajib, sedangkan bersih itu adalah wajib. Artinya sampai kapan ini kita cebok dengan menggunakan batu sampai bersih? Minimal dengan menggunakan 3 batu, maksimal sampai bersih, tapi jumlahnya harus ganjil. Wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan cebok kecuali menggunakan tangan kiri. Wabda fil istinja bil qubul, dan ketika beristinja mulai dari kemaluan, dari jalan depan. Wa qul indal faragh minal istinja, dan ucapkan ketika setelah selesai dari cebok istinja, apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja, kemudian usapkan tangan kalian setelah beristinja bil arti, di tanah. Disebok menggunakan air dan batu, diusapkan ke tanah. Au bihaid atau dinembok. Tapi kalau pastikan bersih juga, lain bersih. Nanti jadi warna cat kuning semua. Belum maksimal, kemudian dicuci, dibersihkan. Sampai jam 11:30 ya, Bapak ya? Atau sudah? Sudah capek kasih. Yang mau tanya kan? Ya. Misalkan kalau kita lagi traveling gitu, maksudnya jalan-jalan, terus kita bawa mushaf di Al-Quran, bawa mushaf di tas kita, mushaf kita di dalam tas, kemudian kita ingin buang hajat gitu ke toilet umum. Nah, untuk itu proses untuk mau naruh aja kita masih mikir-mikir ini aman atau enggak gitu. Terus mau dititipin orang nggak ada. Nah, kalau kita bawa ke toiletnya aja gitu, kita gantungin tasnya gimana? Iya, pastikan kalau memang dikhawatirkan taruh di tasnya taruh di luar, takutnya dicuri orang ya, Kalau dengan mushaf, dia sudah masukkan ke tas, kira-kira itu dengan rapat, dengan berberat hati juga, harus dengan perasaan yang berberat hati. Kalaupun terpaksa itu juga, karena terpaksa, dikhawatirkan. Banyak barang berharganya, ada emas 2 ton di tas itu. Ya, karena sekarang rawan di mana-mana rawannya. Jangankan di WC umum, di masjid aja hilang tas, di masjid tas hilang. Tapi yang bisa terjadi sendal ya.
Iya, walhasil dirapatkan sekiranya kita niat tidak merendahkan Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran diletakkan di bawah, jangan sampai Al-Quran diletakkan di bawah atau tempat yang tinggi. Kita nggak niat untuk meremehkan Al-Quran, dan karena keterpaksaan kalau di luar tasnya yang ada dalam Al-Qurannya takut dicuri. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Lagi pertanyaan? Pak Ustadz, untuk bacaan-bacaan yang mengandung kalimat jalalah dan juga Rasulullah kan nggak boleh dibawa masuk. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Tulisan maksudnya ya? ya tulisan-tulisan kita mengucapkan secara lisan, misalnya nih pas lagi ini tiba-tiba bersin refleks alhamdulillah. Iya, memang kalau di tempat yang bukan tempat wudhu, tempat yang ada WC-nya, itu dalam hati saja, tidak perlu dilafalkan, tidak perlu diucapkan. Misalkan bersin, biasanya kita refleks alhamdulillah, tapi dalam hati saja alhamdulillah, dalam hati alhamdulillah. Atau ketika berwudhu di kamar mandi yang ada WC-nya, kita wudhunya kan disunahkan baca bismillah, jangan dilafalkan, tapi cukup di dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati saja. Baru kita mulai berwudhu, itu juga niatnya. Lalu bagaimana dengan bacaan semacam sholawat atau apa itu? Ya sama saja, ngapain sholat? Ngapain lagi? Ya kan ada yang Jangan, lagi ngising ya baru sholat. Kalau ngising. Sudah, lagi pertanyaan? Yang akhwatnya kan mau tanya? Oh iya. Misalnya yang tadi saya jawab ketika di toilet bisa mendengar bacaan Quran yang lagi tilawah atau yang lagi selawatan kemudian ngikut, itu gimana? Sahabat pernah ada yang seperti itu kan sih? Tolong dibacakan katanya. Saya nggak tahu kalau sholatnya seperti itu. Tapi pernah ada guru kami, beliau lisannya selalu melantunkan hafal Quran, dan lisannya nggak pernah putus dari mengerjakan Al-Quran, terus otomatis gerak terus otomatis. Namanya Syekh Hasan siapa gitu, otomatis gerak terus. Bahkan ketika akan ke kamar mandi dia nggak bisa mematikannya kecuali dengan cara menggigit lidahnya. Baru dia mau buang aja, setelah dia keluar lanjutkan lagi sudah. Sampai ketika wafatnya beliau, di lidahnya ada lubang bekas gigitan. Karena ini kencang supaya nggak otomatis, geraknya otomatis gitu. Otomatis baca Quran. Kalau kita otomatis nggak baik. Sudah ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sedikit mohon maaf, mohon maafkan awalnya nabi yang pokoknya wasinya ilmu. Allahumma inni nas'aluka ilma wa amal wa na'udzubika min dzalali wa zalal. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.